Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Rizik yang saya hormati, saya lihat ada salah satu video terbaru Anda menanggapi pembatalan nasab Ba'alawi oleh Kiai Imaduddin. Jadi Anda, ya pertama-tama saya bersyukur karena dalam narasi ceramah Anda, meskipun saya pikir mau dibilang ceramah juga tidak sah begitu ya. Karena sebagai tokoh agama semestinya dalam narasi ceramahnya itu ada tuntunan kitab suci begitu. Nah, sementara jarang sekali saya melihat ada isi ceramah Anda itu mengandung kitab suci, mengandung ayat-ayat Quran ya, kitab sucinya umat muslim ya kan. Tapi nggak apa-apa, saya menyebutnya ceramah Anda. Jadi pertama-tama saya bersyukur karena di narasi ceramah Anda tersebut tidak ada lagi menyebut kata perang, pring, prung, preng, prong begitu ya. Jadi itu satu poin yang menurut saya patut saya syukuri. Dan terima kasih untuk Anda. Meskipun gaya dan nada-nada bicara Anda itu masih terkesan provokatif, nggak apa-apa. Intinya saya tidak lagi mendengar ada narasi hasutan, narasi yang mendorong sesama orang Nusantara untuk saling berbentur, saling berperang, saling bunuh-bunuhan gitu ya. Saya syukuri pada poin yang itu begitu. Nah, yang kedua, menanggapi Kiai Imaduddin, Anda kemudian juga mempertanyakan nasabnya. Kata Anda, nasabnya Kiai Imaduddin juga enggak jelas, kok mau mempersoalkan nasab Ba'alawi. Begini, Habib Rizik, kita bicara apa urgensi dari suatu persoalan. Jadi Kiai Imaduddin mempersengketakan nasab Ba'alawi, urgensinya jelas. Karena kalian mohon maaf, para Habib klan Ba'alawi ini selalu berkedok nasab, berkedok keturunan Nabi untuk kemudian berharap atau bahkan menuntut untuk dihormati, dimuliakan ya. Jadi urgensinya itu jelas gitu. Itu yang dipersoalkan begitu. Nah, sementara Kiai Imaduddin dan para Kiai Nusantara lainnya tidak bergantung kepada nasab untuk dikagumi, dihormati, dan dimuliakan. Tidak ya. Jarang sekali para Kiai Nusantara ini membesar-besarkan nasab mereka, terhubung kepada siapa dan kepada leluhur yang mana. Jarang sekali saya mendengar isi ceramah dari para Kiai Nusantara, para ulama Nusantara itu mengagung-agungkan nasabnya, ya, membesar-besarkan nasabnya untuk kemudian berharap dan menuntut untuk dihormati dan dimuliakan. Tetapi pada kalian memang sering seperti itu dan selalu seperti itu, bahkan membesar-besarkan nasab, mengagung-agungkan leluhur kalian, seolah-olah memaksa kami orang Nusantara ini untuk menghormati, memuliakan, memuja-muji leluhur kalian. Kan urgensinya di situ begitu. Jadi itu yang kemudian membuat kami orang Nusantara ini mempertanyakan, apakah kalian ini benar-benar adalah keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim? Apakah kalian ini benar-benar menjadikan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim itu sebagai junjungan? Atau kalian sedang menggiring orang-orang Nusantara untuk menjadikan leluhur kalian itulah junjungannya? Nah, ini. Jadi kalau para kiai, para ulama Nusantara berceramah, itu jelas mengarahkan umat untuk selalu melihat, memandang Nabi Muhammad sebagai junjungannya. Beda dengan kalian para Habib Ba'alawi.
kalian selalu menggiring orang-orang Nusantara ini untuk melihat, mengagumi, dan memuliakan leluhur kalian sebagai junjungannya. Bedanya jauh sekali. Begitu, Bib. Jadi saya pikir begini, Bib. Tanggapi saja tantangan dari Kiai Imaduddin. Tantangan dialog, tantangan diskusi, atau bahkan tantangan debat. Tanggapi saja dan pertanggungjawabkanlah nasab kalian itu secara ilmiah. Saya pikir itu lebih gentleman dan lebih bermartabat begitu. Tanggapi saja, silahkan. Apakah kemudian kalian para Habib Ba'alawi ini akan sanggup mempertanggungjawabkan nasab kalian, menunjukkan kepada kami orang-orang Nusantara bahwasanya garis keturunan kalian itu benar-benar terhubung kepada DNA-nya Nabi Muhammad atau tidak? Saya pikir begitu. Kalau para kiai Nusantara, nggak perlu kita persoalkan nasab mereka, karena memang mereka tidak pernah membesar-besarkan, mengagung-agungkan nasab mereka itu sebagai dasar untuk dihormati, dikagumi, dan dimuliakan. Nah, ini yang menjadi persoalannya, sehingga saya secara pribadi, kami orang-orang Nusantara ini menunggu kapan kalian para Habib Ba'alawi ini mau secara gentleman mempertanggungjawabkan nasab kalian. Apakah itu benar-benar terhubung kepada sang Nabi Muhammad ataukah tidak? Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau ternyata nasab kalian itu tidak terhubung kepada sang Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, maka penghormatan yang diberikan kaum Nusantara ini terhadap kalian sebagai Habib itu tidak sah. Dan penghormatan yang diberikan oleh kami kaum Nusantara ini terhadap kalian para Habib Ba'alawi, ya, itu menjadi salah kaprah, salah sasaran. Nah, tentu saja ini tidak adil dong buat kami. Ini tidak fair, tidak afdol buat kami. Sehingga memang penting sekali kalian membuktikan secara ilmiah, ya, menunjukkan secara gamblang bahwa memang ada kesinambungan yang masuk akal nasab kalian itu dengan DNA sang Nabi Muhammad. Saya pikir begitu. Yang ketiga, Anda juga menyinggung Kiai Haji Roma Irama. Begini, Habib Rizik yang saya hormati, sebelum saya secara pribadi ini mengenal ada yang namanya Habib Rizik, kami orang Nusantara ini sudah tahu siapa Kiai Haji Roma Irama. Memang dia adalah seorang penyanyi, bahkan dia punya julukan yang jelas, yaitu Raja Dangdut begitu. Tapi perlu juga Habib Rizik ini pahami bahwa Kiai Haji Roma Irama itu merupakan salah satu santri terkemuka Nusantara. Hanya saja dia memilih jalur musik, dia memilih jalur dangdut sebagai media dakwahnya. Nah, kalau saya bandingkan antara Kiai Haji Roma Irama dengan Habib Rizik, mohon maaf, kelasnya beda. Karena memang Anda seperti menyentil, mengolok-olok si Kiai Haji Roma Irama, katanya penyanyi dangdut ikut-ikutan, sok jadi ahli nasab dan lain sebagainya. Begini, Bib, saya pikir lebih baik kita melihat dari kacamata ketokohan saja begitu. Berbicara tentang tokoh agama, ketokohan. Kalau melihat dari sisi ketokohan, saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama sebagai tokoh muslim dan bukan Habib Rizik. Maaf, kenapa? Karena dalam narasi-narasinya Kiai Haji Roma Irama itu tidak jauh-jauh dari isi kitab suci Quran. Lagu-lagunya Kiai Haji Roma Irama itu selalu kental mengandung isi kitab suci Quran yang menuntun, membimbing umat kepada kebaikan, kepada akhlak, kepada cara hidup yang beradab dan bermoral. Itu media dakwahnya itu jelas. Dia adalah salah satu santri terkemuka di Nusantara ini
ya, tetapi memilih jalur musik, ya, spesifiknya musik dangdut sebagai media dakwahnya. Beda dengan Habib Rizik. Saya lihat jarang sekali saya melihat Habib Rizik itu mengutip ayat-ayat Quran sebagai tuntunan dan bimbingan umat kepada kebaikan, ya. Jauh sekali, jarang sekali saya melihat Habib Rizik itu menggunakan ayat-ayat Quran untuk menuntun dan membimbing umat atau pengikutnya. Jadi secara ketokohan saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama sebagai tokoh muslim, dan secara kelasnya Kiai Haji Roma Irama menurut saya jauh lebih tinggi, levelnya jauh lebih tinggi di atas Habib Rizik, karena dia selalu berpatokan kepada kitab suci umat muslim yaitu Al-Quran. Dia selalu menjadikan isi kitab suci sebagai dalil-dalil dalam ceramahnya. Dia selalu menjadikan isi kitab suci Al-Quran itu sebagai pemahaman dasar dalam menciptakan lagu-lagu. Jadi tidak hanya menjadi sebuah lagu, tetapi itu menjadi tuntunan dan bimbingan bagi umat untuk lebih berbakti, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk lebih memahami bagaimana cara hidup yang beradab, yang bermoral, bagaimana cara hidup yang lebih mendekati akhlak yang diinginkan, dikehendaki oleh Sang Pencipta. Saya pikir seperti itu. Jadi secara ketokohan saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama memiliki keabsahan sebagai tokoh muslim. Saya lebih melihat Kiai Haji Roma Irama secara kelas, ya, cara level jauh tinggi di atas Habib Rizik, gitu ya. Jadi terserah Habib Rizik mau menyentil Kiai Imaduddin, mau menyentil Kiai Haji Roma Irama atau siapapun lah, ya kita sudah mengerti, kita sudah tahu, ya silakan saja, itu sudah menjadi kebiasaan Habib Rizik. Selanjutkan saja gaya dan pola ceramah Anda itu, ya, membenturkan kami orang-orang Nusantara dengan sesama saudaranya. Silahkan lanjutkan saja, tapi sampai pada satu titik kami akan betul-betul melakukan perlawanan yang ekstrim. Bib. Yang terakhir Bib, saya melihat banyak video, ya, tapi ada 2 atau 3 yang membuat saya itu sangat berkesan. Entah para pengikut Habib Rizik, para mukibinnya Habib Rizik juga melakukannya seperti itu ataukah tidak, saya nggak tahu. Tetapi ada beberapa jejak digital saya melihat itu para mukibin yang notabene adalah orang Nusantara asli, pribumi Nusantara, bersujud bahkan hingga mencium telapak kakinya Habib. Dan apakah sikap dari para Habib itu sama seperti para kiai dan ulama Nusantara ketika ada murid-murid yang sungkem, maka kepalanya dipegang, dielus, ya, Jadi kami punya adab, Nusantara punya adab, yaitu adab sungkem. Kepada yang lebih tua dari kami harus sungkem. Kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kami harus sungkem. Kepada yang lebih usia dari kami harus sungkem. Itu adab kami, adab Nusantara. Nah, ketika misalkan kami itu sungkem kepada kiai atau ulama Nusantara, pundak kami itu dipegang, dielus-elus, ya, kepala kami dipegang, ya, dielus-elus, seolah-olah kiai atau ulama tersebut sedang memohonkan berkah dari Sang Pencipta untuk kami, kan begitu. Beda yang kami lihat dari sikap para Habib Ba'alawi. Ketika ada mukibin pengikutnya yang sungkem bahkan hingga mencium telapak kakinya, itu sangat dinikmati, seolah-olah dia benar-benar adalah sosok yang layak menerima segala puja-puji dan hormat. Beda jauh sekali. Nah, ini kemudian membuat saya itu secara pribadi itu terpukul, ya, Bib. Karena saya berpandangan bahwa kami orang-orang Nusantara tidak lebih rendah kastanya, tidak lebih rendah wibawa, harkat dan martabatnya ketimbang kalian
orang-orang Hadramaut Yaman. Kami tidak lebih rendah kastanya daripada kalian. Kami tidak lebih rendah harkat martabatnya daripada kalian. Kami tidak kurang mulia dari kalian. Enggak, kami tidak hina dari kalian. Ya. Kami orang-orang Nusantara juga punya harkat dan martabat. Kami orang-orang Nusantara juga merupakan kaum yang sama mulianya. Kalau dibandingkan bangsa kami Nusantara ini dengan bangsa kalian Hadramaut Yaman, bangsa kami ini jauh lebih indah, bangsa kami ini jauh lebih kaya raya, bangsa kami ini jauh lebih mulia, bangsa ini lebih mengerti peradaban kehidupan. Saya pikir begitu. Jadi saya keberatan dengan sikap kalian para habaib yang seolah-olah memperlakukan para mukibin, pengikut kalian yang notabene adalah orang-orang Nusantara itu sebagai budak yang begitu hina sehingga harus bertelut, sujud, mencium, bahkan menjilat kaki kalian. Ya, saya keberatan sekali karena kesan yang saya lihat di sana itu merupakan satu pemandangan yang merendahkan kasta, merendahkan harkat martabat kami sebagai orang Nusantara. Saya berharap semoga ke depan bisa ada koreksi-koreksi sehingga tidak ada lagi kesan bahwa kami orang-orang Nusantara ini jauh lebih rendah, jauh lebih hina daripada kalian, padahal bisa jadi sebaliknya, bangsa kalian lebih hina dari bangsa kami. Begitu. Mohon maaf ya, Bib ya. Jadi itu saja untuk Habib Rizik ya, sebagai surat terbuka untuk Habib Rizik. Semoga Habib Rizik bisa lebih tenang, jangan terus menunjukkan sikap semacam orang sementara terganggu kejiwaannya, ya kan? Kalau berceramah, kalau bisa ya selalulah tidak lari dari isi kitab suci Al-Quran, begitu ya. Gunakanlah ayat-ayat Al-Quran untuk menuntun dan membimbing umat ke arah hidup yang lebih baik, lebih dekat dan berkenan kepada Sang Pencipta. Saya pikir itu lebih bernilai begitu ketimbang narasi-narasi hasutan provokasi. Bukan ceramah itu menurut saya, itu lebih kepada orasi begitu. Jadi saya berharap ini bisa diterima ya. Isi pikiran dan isi hati yang saya utarakan ini bisa diterima oleh Habib Rizik. Jadi akhir kata, Bib, tanggapi saja secara gentleman tantangan dari Kiai Imaduddin ya. Lakukan saja diskusi dan bahkan debat ilmiah untuk membuktikan bahwa benar nasab kalian itu terhubung kepada DNA-nya Nabi Muhammad, nabinya umat muslim. Agar supaya ketika kami menghormati kalian sebagai tokoh agama, ketika kami menyapa kalian dengan sebutan Habib, itu menjadi sah, menjadi afdol. Hanya itu saja saya kira. Dan kami tidak akan menolak atau bersikap rasis terhadap kalian bila mana nantinya ternyata terbukti secara terang benderang bahwa nasab kalian itu tidak terhubung dengan DNA-nya Nabi Muhammad. Kami tidak akan bersikap rasis terhadap kalian. Kami hanya berharap ya, kami menghormati kalian, kalian jangan menghinakan kami orang Nusantara. Kami hanya berharap ketika kami menyapa kalian dengan sebutan Habib, ketika kami menghormati kalian, penghormatan kami itu menjadi sah dan afdol. Menghormati kalian sebagai cucu Nabi, menghormati kalian sebagai keturunan Nabi Muhammad, nabinya umat muslim, itu menjadi sah, menjadi afdol. Hanya itu saja urgensi daripada gugatan nasab Ba'alawi yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin, kan begitu. Mohon maaf bila ada buah bahasa saya yang kurang berkenan di hati Anda, Habib Rizik dan Habib-Habib yang lainnya, klan Ba'alawi. Ini hanya isi pikiran, isi hati saya sebagai salah satu anak Nusantara yang merasa resah dengan fenomena para Habib klan Ba'alawi. Semoga ini bisa diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat dari saya.